Step 1. Approach. Sounds beyond Adanya pekerjaan ruas jalan oleh Dinas Sosial P2KB P3A Kabupaten Wajo menggunakan anggaran 21 miliar bersumber dari dana alokasi umum yang ditentukan peruntukan bidang pendidikan tahun anggaran 2025 dinilai bertentangan dengan sejumlah peraturan Menteri dan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo nomor 1 tahun 2025 tentang RPJMD tahun 2025-2029. Ruas jalan yang dikerjakan rekonstruksi peningkatan jalan beton ruas Tancung Palipu, Kecamatan Tanah Sitolo. 2. Rekonstruksi peningkatan jalan beton ruas Lajoka Macero, Kecamatan Tanah Sitolo. 3. Rekonstruksi peningkatan jalan beton ruas PKI Candruk, Kecamatan Sabamparu. 4. Rekonstruksi peningkatan jalan beton ruas Buluk Cita Atakai, Kecamatan Tempe. 5. Rekonstruksi peningkatan jalan Hotmix ruas Baru Tancung Pasak Baru, Kecamatan Tanah Sitolo. Masalah tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat umum Komisi 4 Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kabupaten Wajo yang berlangsung di ruang kerja Komisi 4 DPRD Kabupaten Wajo lantai 2 pada hari Selasa 16 Desember 2025. Masalah ini mencuat setelah DPRD Kabupaten Wajo menerima laporan aspirasi Pelita Hukum Independen PHI pada hari Senin tanggal 8 Desember 2025 terkait pekerjaan 5 ruas jalan oleh Dinsos P2KB P3A Kabupaten Wajo dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari dana alokasi umum yang ditentukan peruntukannya bidang pendidikan tahun anggaran 2025 yang setelah dicermati ternyata bertentangan dengan sejumlah peraturan Menteri dan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo nomor 1 tahun 2025 tentang RPJMD tahun 2025-2029. Kepala Dinsos P2KB P3A Kabupaten Wajo Haji Ahmad Jahran dalam rapat dengar pendapat tersebut mengungkapkan akses beberapa ruas jalan banyak warga yang bermukim dan anak sekolah di Jalan Poros Palipu Tancung, Pincem Putih, Buluk Cipta ke Atakai, PKI ke Candruk, Lajoka ke Macero, usulan dari masyarakat. Tadi kami sudah 10 tahun lebih tidak masuk di situ. Aksesnya memang kurang ini. Kemudian juga yang Pincem Putih yang menjadi soal juga akses di sana. Kayak saya sudah ada SMP keluar. Buluk Cipta pun demikian. Buluk Cipta itu yang akses sekolah itu yang ada di Atakai. Masyarakatnya banyak di karena Buluk Cipta itu yang akses sana sekolah dari Tanah Sitolo berbatasan dengan Tanah Sitolo itu. Ya, ke atas. Ada juga satu ruas jalan yang menghubungkan itu tapi dikerja oleh Perkim kalau salah. Perkim juga. Karena yang menjadi masukan masyarakat di situ, kenapa jalan ini yang dikerja, bukan jalan itu, ya jalan itu. Setelah kami telusur, ternyata ada juga yang kerja di situ, tapi mungkin ya karena melalui pemukiman yang melewati banyak pemukiman di situ, jadi bertim yang tangani. Ya, saya kira itu juga bisa menjadi penjelasan bagi kami. Sementara khusus data disabilitas terungkap 1.212 penyandang disabilitas mengenai program bantuan khusus untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS. Semuanya harus melalui asesmen, proses penilaian atau evaluasi untuk mengetahui kondisi, kemampuan, kebutuhan atau perkembangan seseorang, suatu program atau suatu kegiatan. Sementara itu, berdasarkan laporan aspirasi Pelita Hukum Independen Kabupaten Wajo menguat dengan kejanggalan pengelolaan anggaran rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS di Dinsos P2KB P3A Kabupaten Wajo. Menurut Ketua Pelita Hukum Independen PHI Sudirman, berdasarkan regulasi yang ada, tidak ada satupun menyebut anggaran rehabilitasi PMKS bisa dipakai untuk membangun jalan, tapi justru itu dipakai untuk membangun sejumlah ruas jalan Kecamatan Tanah Sitolo, Kecamatan Tempe, dan Kecamatan Sabamparu.
Sudirman menegaskan penyelesaian permasalahan kesejahteraan sosial tidak bisa berbagai manfaat secara umum. Intervensi dengan program masalah kesejahteraan sosial itu menurut Sudirman memang tidak bisa berbagi manfaat dengan masyarakat umum. Makanya pengelolaan anggarannya ketat, tidak boleh tafsir-menafsir. Jadi memang program ini khusus untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial. Makanya diperlukan asesmen dan manfaatnya orang perorangan, bukan bermanfaat secara umum. Rapat dengan pendapat ini dihadiri Komisi 4 bersama anggota Sekda Wajo, Bapalit Bangda, Inspektorat, Dinsos P2 KB P3A, PHI, dan Insan Pers. Dari Kabupaten Wajo, Edi Prekendes, Wajo TV melaporkan. Memang untuk PMKS ini, jadi PMKS ini susah dihindari untuk manfaat orang per orang. Dia tidak bisa berbagi manfaat dengan masyarakat secara umum. Jadi intervensi program untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial itu tidak dapat dibuatkan satu kegiatan dia berbagi manfaat dengan kita. Seperti dibikinkan jalan seperti itu tadi. Dan memang kalau dicek di peraturan Menteri Sosialnya tadi itu, jadi maksudnya begini, tidak ada itu bantuan untuk rehabilitasi sosial untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial itu. Dia intervensikan sebuah program kegiatan dan kita ikut merasakan manfaat itu. Misalnya dia dibikinkan akses pendidikan, fatasi, fakrator, itu tolong juga fasai, nolaman no, otak ini. Jadi tidak seperti itu. Ya, jadi tidak berbagi. Jadi, intervensi program untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial itu memang tidak berbagi manfaat dengan masyarakat umum. Nah, itu nanti bisa dicek di peraturan. Ini kan anggaran yang penggunaannya ketat, tidak boleh tafsir menafsir dalam hal ini sebenarnya. Tidak boleh tafsir menafsir. Jadi dia diintervensikan sebuah program khusus untuk dia, makanya hasil asesmen. Karena misalnya disabilitas lansia itu, pimpinan lansia dengan disabilitas anak-anak itu kan beda kebutuhannya. Jadi tidak bisa dibikinkan jalan poros lanjut ke Macero selesai permasalahannya di disabilitas lansia dan anak. Tidak bisa begitu. Ya, sehingga memang intervensi programnya ini ya manfaat orang per orang, bukan sesuatu yang dibangun bermanfaat bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, berbagi manfaat dengan kita masyarakat secara umum. Tidak bisa begitu. Ya tidak perlu dong dana alokasi umum itu ditentukan penggunaannya kalau pembangunannya nanti berbagi manfaat dengan orang kebanyakan. Nah, seperti itu. Ya namanya juga disabilitas. Namanya juga penyandang masalah sosial. Nah, seperti itu. Ini misalnya bekas narapidana, mungkin 3 kali nih bolak-balik masuk penjara karena mencuri. Dia mau kerja itu jadi tukang batu, tidak ada ke situ. Mau kerja bantu-bantu di kebun orang, tidak ada di situ. Nah, bisa dibikinkan jalan poros lanjut ke Macero, bahwa itu yang dimaksud untuk akses pendidikan dan kesehatan, karena memang bukan itu. Jadi ini sifatnya sama dengan bantuan langsung tunai, tetapi khusus kalau bantuan langsung tunai kan misalnya bagi-bagi saja 300.000 per kepala keluarga. Ini tidak, makanya harus asesmen. Karena 26 indikator ini kalau di asesmen lebih lanjut kepencar lagi. Disabilitas tapi anak orang kaya. Ah, mungkin itu yang kalau dia butuh penguatan sosial, itu intervensi programnya. Disabilitas tapi mau berusaha, mungkin itu tadi yang dibikinkan usaha, menjual pulsa dan seterusnya, karena dia bisa untuk itu. Jadi tidak bisa dibikinkan jalan berbagi manfaat dengan kita, tidak bisa. Makanya dia harus di-asesmen sebelum anggaran ini dikucurkan. Dia harus di-asesmen sebagai penerima manfaat. Nah, dia disabilitas tapi warga miskin, disabilitas lansia masih mampu mengurus dirinya, disabilitas lansia tapi najambainnya lena, dia nama facingnya lena, itu kan
intervensi programnya berbeda. Nggak bisa dibangunkan jalan poros laju ke Makero langsung dianggap bahwa dia punya akses ke pendidikan layanan kesehatan. Tidak bisa. Karena memang intervensi program ke mereka itu berdasarkan hasil asesmennya itu ada yang dikasih modal, ada yang dikasih obat-obatan, ada yang dikasih untuk kebutuhannya untuk ke sekolah, beli buku, beli tas, ada. Bukan dibikinkan jalan kemudian berbagai manfaat dengan masyarakat secara umum. Itu yang saya tangkap dari Permensos tadi ini nomor 9 2018. Jadi mungkin seperti itu tambahan-tambahan dari PHI sehingga tetap bahwa penting ini Bang untuk dibawa ke DPRD karena kalau seperti ini tafsirannya, kapan selesainya masalah kita menyelesaikan masalahnya masyarakat kita yang penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kalau seperti ini pemahaman kita untuk menyelesaikan persoalan mereka. Bahwa tadi khawatir ini Porprov belum tentu jadi karena ini pembangunan stadion dialihkan seperti ini. Kalau ini pembangunan stadion mau dialihkan, bikin rumah penampungan sementara. Wajib tidak ada rumah penampungan sementaranya. Kalau pelaluan Gerang ini bikin rumah penampungan sementara, ada anak di bawah umur, ya, diperkosa sama bapaknya, bapak kandungnya, kan banyak yang terjadi. Kita tidak punya tempat penampungan sementara untuk menampung mereka, karena tidak ada rumah penampungan sementara. Anak ini kan tidak boleh kembali hidup dengan bapaknya karena bukti diperkosa bertahun-tahun, banyak. Kita tidak bisa menyelesaikan misalnya gelandangan-gelandangan yang kita dapatkan di jalanan karena masa mau dibawa ke rumahnya Pak Kadis Sosial, masa mau dibawa ke rumahnya Pak Kasatpol PP, tidak ada tempat penampungan sementara. Jadi kita hanya bisa menitip di panti asuhannya Muhammadiyah. Kalau ada permasalahan-permasalahan seperti itu, pemerintah sendiri dengan anggarannya 21 miliar seperti ini melewatkan untuk membangun satu aset, satu modal yang sekali bangun itu manfaat untuk jangka panjang, khususnya yang menjadi kewenangannya dinas sosial untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Jadi kalau saya, kapan lagi kita punya anggaran dari pembangunan gedung olahraga yang bisa dimanfaatkan bangun yang besar-besar untuk kepentingannya dinas sosial di masa yang akan datang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Wajo, khususnya karena PMKS yang disebut ini. Jadi begini, saya melihat bahwa program ini nak prank PMKS ceritanya di prank ini untuk diselesaikan permasalahan itu tidak. Yang memanfaatkan nanti itu orang yang mau ke pasar lagi yang bukan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Itu yang sebesar-besarnya akan memanfaatkan itu. Jadi penyandang masalah kesejahteraan sosial ini tidak terselesaikan persoalannya dengan program kegiatan yang oleh dinas sosial ini ditafsirkan bahwa ini program unggulannya untuk menyelesaikan permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jadi seperti itu kami melihatnya. Kapan selesainya kita punya persoalan kalau tafsirnya dalam bentuk kegiatan seperti itu. Mungkin seperti itu pimpinan sebelum alumni red ini menyampaikan pendapatnya.